Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak ustazah? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Nah, baiklah nak, semangat ya untuk belajar hari ini. Dan hari ini kita masuk pada pembelajaran baru, yaitu tema 2, subtema 2. Sudah diambil bukunya nak? Nah, oke, sekarang kita masuk subtema 2, yaitu tentang udara bersih di rumahku. Oke, yang pertama kita akan masuk pada urutan saluran pernafasan manusia. Nah, bagaimana urutan saluran pernafasan pada kita? Kalau kita bernafas, dari mana kita bernafas? Mulainya dari mana dan berakhirnya kemana? Oke, ada yang tahu nak? Oke, di sini ustazah akan jelaskan ya. Jadi, urutan saluran pernafasan pada manusia itu dimulai dari rongga hidung. Nah, jadi ketika kita menarik nafas, udara masuk ke rongga hidung atau mulut. Kemudian, udara itu melewati saluran pernafasan yang disebut dengan faring. Setelah melewati faring, udara menuju ke pangkal tenggorokan. Nah, pangkal tenggorokan ini disebut dengan trakea. Oke. Nah, jadi udara yang dari trakea tersebut diteruskan ke saluran yang bernama bronkus. Nah, karena bronkus ini memiliki beberapa tingkat percabangan, akhirnya bronkus atau udara ini melewati alveolus. Nah, alveolus inilah yang berada di paru-paru. Jadi, udara yang masuk ke rongga hidung, kemudian dia melewati faring, kemudian dia langsung ke trakea, lalu menuju ke bronkus dan akhirnya di paru-paru. Nah, sudah paham ya nak urutan saluran pernafasan pada manusia. Oke, sekarang kita lanjut pada proses pengelolaan usaha dapat dilakukan perorangan dan kelompok. Nah, proses pengelolaan usaha dapat dilakukan secara perorangan dan kelompok. Oke, ini dia. Ada kalau perorangan itu ada pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Sedangkan usaha kelompok itu disebut dengan firma, CV, koperasi, dan BUMN. Oke, sekarang ustazah jelaskan satu persatu ya. Kalau usaha perorangan, di situ ada pertanian. Jadi, pertanian ini contohnya adalah petani apa? Usaha petani jagung misalnya, atau petani padi misalnya. Nah, itu usaha perorangan. Nah, selanjutnya usaha industri. Nah, kalau usaha industri ini biasanya usaha rumah tangga, di mana contohnya yaitu membuat industri barang gerabah atau dari tanah liat. Terus contohnya lagi industri tas dan sepatu yang terbuat dari bahan kulit. Jadi usaha perorangan atau industri ini seperti yang ustazah sebutkan tadi, seperti usaha tanah liat atau gerabah, kemudian membuat tas, sepatu yang terbuat dari kulit, ini bisa dilakukan dengan usaha perorangan. Kemudian usaha perdagangan. Nah, berdagang banyak ya yang memiliki usahanya sendiri tanpa perkelompok-perkelompok. Misalnya orang tua kita berdagang. Nah, itu berarti milik sendiri. Kemudian usaha jasa bisa juga secara perorangan. Usaha jasa apa contohnya? Seperti dokter, perawat, montir, tukang cukur, dan lain-lain. Oke, sekarang kita masuk pada usaha kelompok. Nah, yang pertama yaitu adalah firma. Apa itu firma? Yaitu
usaha yang dimiliki oleh beberapa orang, di mana beberapa orang ini mempertaruhkan kekayaannya untuk mendukung atau mendirikan usahanya. Nah, biasanya firma ini didirikan oleh beberapa anggota keluarga atau orang yang sudah akrab, yang sudah saling percaya. Kemudian yang kedua ada CV. Apa itu CV? Yaitu persekutuan komanditer. Nah, CV ini memiliki dua jenis anggota, yaitu anggota aktif dan anggota pasif. Nah, kalau anggota aktif ini bertanggung jawab penuh dengan mempertanggungjawabkan seluruh kekayaannya. Kalau anggota pasif yaitu bertanggung jawab atau tanggung jawabnya terbatas pada sejumlah modal yang ditanamkan dalam persekutuan komanditer ini. Jadi CV ada dua ya, kelompok atau anggota aktif dan anggota pasif. Kalau anggota aktif ini dia mempertaruhkan seluruh kekayaannya, sedangkan anggota pasif dia hanya bertanggung jawab terhadap modalnya saja. Oke, selanjutnya kita masuk pada koperasi. Nah, jadi apa itu koperasi? Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan. Jadi koperasi merupakan badan usaha di Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi koperasi ini dapat membantu gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan. Oke, selanjutnya kita masuk pada BUMN. Apa kepanjangan BUMN? Ada yang tahu, Nak? Oke, jadi BUMN itu adalah badan usaha milik negara. Jadi badan usaha yang didirikan dengan modal seluruhnya dari pemerintah. Apa contohnya? Seperti perusahaan Persero. Itu ada PT apa? PT PLN, kemudian PT Jasara Harja, PT Taspen, banyak lagi ya. Nah, itu adalah badan usaha milik negara. Oke, sekarang kita masuk pada paragraf rumpang. Nah, apa itu paragraf rumpang? Paragraf rumpang adalah untuk menentukan kata yang tepat untuk melengkapi paragraf atau teks rumpang dengan memilih kata yang paling tepat untuk melengkapi paragraf atau teks yang rumpang. Jadi ada satu paragraf. Nah, paragrafnya itu terpotong dia. Jadi Ananda disuruh menentukan atau memilih kata yang tepat sesuai dengan isi paragraf tersebut. Nah, di sini ada contohnya. Contohnya, coba tebak ya apa isinya ya, yang mana yang tepat. Setiap manusia memiliki hak dan, nah di bawah ini ada pilihannya, orang lain, hak, kewajiban, dan beban. Nah, kita coba. Setiap manusia memiliki hak dan apa? Dan kewajiban yang sama. Nah, titik-titik diperoleh setelah melaksanakan kewajiban. Apa yang tepat? Titik-titik diperoleh setelah melaksanakan kewajiban. Nah, jadi yang tepat adalah hak. Hak diperoleh setelah melaksanakan kewajiban. Kemudian lanjut, kewajiban adalah titik-titik yang harus dijalankan seseorang untuk memberikan sesuatu yang sudah diberikan. Nah, kewajiban adalah apa? Kewajiban adalah beban yang harus dijalankan seseorang untuk memberikan sesuatu yang sudah diberikan oleh orang lain. Nah, jadi itu dia ya, kita harus menentukan kata yang tepat yang sesuai dengan isi dari paragraf tersebut. Nah, bagaimana Nak? Paham ya mengenai paragraf rumpang ini?
Oke, sekian materi pada subtema 2. Semoga Ananda paham ya nak mengenai materinya dan semangat mengerjakan tugasnya. Silahkan tugasnya dilihat pada aplikasi ya. Ustazah sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.